Setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani masih beraktivitas seperti biasa. Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Februari 2025. Nikita mengaku beberapa kali berurusan dengan hukum. Namun, kali ini pasal yang menjeratnya tidak main-main. Nikita Mirzani diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, pengancaman, hingga pemerasan. Meski begitu, ia tidak merasa ketakutan. Bahkan telah ikhlas akan ditahan pada Senin 2 pekan ke depan. Senin siap-siap. Ya siap ya lah gue. Entah gue bawa koper biar kalian happy. Tersangka panik. Ya tersangka itu bukan baru pertama buat gue. Gak ada panik-paniknya gue ya. Kalau panik tuh gue ngedekem, diem, merenung. Bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali. Jadi gak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Diketahui, artis 38 tahun ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada 3 Maret 2020. Nikita Mirzani membocorkan kemungkinan akan ditahan di hari tersebut dan menghabiskan bulan puasa di dalam tahanan. Namun, Nikita meyakini segera bebas. Ibu tiga anak ini akan membuktikan dirinya tidak bersalah saat di pengadilan. Nikita Mirzani kemudian membeberkan, justru pihak Reza Gladys saat ini sedang kebingungan merunut berbagai kejadian dan bukti yang akan dibawa ke pengadilan. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys, yang dilaporin tuh Mail. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Merasa diperas, tapi kok baru sadarnya satu bulan kemudian, kan lucu. Bukti di kepolisian sama bukti di pengadilan tuh beda loh. Mungkin kalau di kepolisian kita cuma kasih pak gini. Oh di pengadilan nggak bisa. Pemerasan. Dia juga harus membuktikan si Reza Ratu Flexing itu. Dia harus membuktikan bagian mana yang diperes. Kok bisa ada pemerasan? Pengancaman. Nanti juga bakal ditanyain. Sebelah mananya dia diancam. Itu semua harus dibuktikan. Gak bisa karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu gak main-main guys. Itu gak main-main. Dan gue yakin sekarang mereka puyeng. Karena mereka harus mengkomplitkan bukti-bukti. Nikita Mirzani sebelumnya sempat menjelaskan, kasus ini berawal saat Nikita Mirzani mulai speak up beberapa owner skincare memperkaya dirinya sendiri dengan menjual produk overclaim hingga berbahaya. Salah satunya produk kecantikan milik Reza Gladys. Reza Gladys rupanya memperjualbelikan di e-commerce produk yang terdapat jarum suntik di dalamnya. Seharusnya produk tersebut tidak dijual bebas, melainkan digunakan di klinik kecantikan oleh tenaga medis profesional. Reza Gladys juga diduga memiliki produk overclaim yang telah merugikan banyak konsumen. Nikita Mirzani pun berjanji kasus ini akan semakin jelas seiring berjalannya waktu. Salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya, yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce. Karena kalau ada jarum suntiknya berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten. Ya, gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul. Sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu.